Qala al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afada alaina min barakatihi wa ulumihi jarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inda hadza yanqati'u kalamil mutakallimi. Pada titik ini maka terhenti apa kalamnya mutakallim. Wa yantahi tasarruful akli, dan berakhir apa tindakannya akal atau perilakunya akal. Akal perannya berhenti sampai di situ. Balil aklu, namun adapun akal, yadullu ialah menunjukkan apa akal, menunjukkan ala sidqin Nabi, atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya ya, akal itu menjadi argumentasi menunjukkan atas kebenaran Nabi. Tapi sebelum membenarkan Nabi, akan menjadi argumentasi adanya Allah. Seseorang mempercayai adanya Allah kan dengan akal. Dengan akal. Setelah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah ini dalilnya adalah dalil akal ya. Dalilnya akal. Setelah menetapkan adanya Allah dan kebenaran Rasulullah, tsumma ya'zilu nafsahu, kemudian memakzulkan apa akal akan dirinya, mencopot dirinya sendiri. Setelah akal menetapkan adanya Allah dan kebenaran Rasulullah, lalu akal mundur. Wa ya'tarifu, dan mengakui apa akal, bi annahu, dengan sesungguhnya, yatalaqqa, menyambut atau menerima atau menyambut minan nabiyyi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyambut bil qabuli, dengan penuh menerima, menyambut ma yaquluhu, kepada apa yang dawuh, yang bersabda siapa nabihu kepada umat, fillahi, tentang Allah, wal yaumil akhir, dan tentang yaumil akhir, mimma la yastaqillu al aqlu bidarkihi, dari hal-hal yang tidak bisa berdiri sendiri apa akal, bidarkihi, untuk memahami ma, wala yaqdi, dan tidak memutuskan atau tidak menetapkan apa akal, aidon, juga bistihalatihi, dengan kemustahilannya ma. Setelah akal itu menunjukkan bahwa Nabi itu benar berdasarkan mukjizat, maka akan lalu memundurkan diri, akan menerima apa saja yang diinformasikan oleh Nabi, termasuk hal-hal yang tak dapat dipahami oleh akal. Nabi menjelaskan adanya hari kiamat, akal Nabi menjelaskan adanya akhirat, Nabi menjelaskan adanya pahala, siksa, dan seterusnya. Diterima saja oleh akal. Bahwa ada hari akhir kan tidak dapat difahami oleh akal. Menerima saja apa yang diinformasikan oleh Nabi. Faqad yaridus syari'u, maka sungguh-sungguh datang siapa syari' yang dimaksud Rasulullah.
bima dengan sesuatu yaksurul aklu yang tak mampu apa akal, tak mampu anil istiqlal bi idrakihi dari berdiri sendiri untuk memahami emak. Kanjeng Nabi menyampaikan hal-hal yang akal tidak bisa memahaminya dengan diri sendiri. Idza yastaqillul aqlu, karena tidak bisa berdiri sendiri apa akal, biidraki kaunit ta'ati sababan, untuk memahami bahwa taat itu adalah menjadi sebab disa'adati fil akhirati, bagi kebahagiaan di akhirat, wa kaunil asi, dan bahwa sesungguhnya maksiat sababan disakawati, menjadi sebab celaka di akhirat. Nabi menginformasikan bahwa taat menjadi sebab bahagia di akhirat, bahwa maksiat menjadi sebab celaka di akhirat. Hal yang seperti itu kan tidak bisa memahaminya kecuali tunduk terhadap yang diinformasikan Nabi. Lakinnahu, akan tetapi akal la yaqdi bistihalatihi, tidak menetapkan dengan kemustahilannya hal itu, idraku kaunit, dengan kemustahilannya kaunit ta'ati sababan dan kaunil ma'asi sababan itu. Wa yaqdi, dan menetapkan apa akal, diwujubi sidqiman, dengan wajibnya benarnya orang, dalat al-mu'jizatu, yang menunjukkan apa mukjizat, ala sidqihi, atas kejujurannya emas. Akal bisa memutuskan bahwa orang memutuskan wajibnya mempercayai orang yang di mana mukjizat menunjukkan atas kejujurannya. Kalau Rasulullah, mukjizatnya yang paling utama adalah Al-Quran. Rasulullah menentang orang-orang Arab yang sangat pakar di bidang sastra Arab agar mereka menyusun satu surah saja untuk menandingi Al-Quran, kalau mereka tak percaya bahwa Muhammad utusan Allah. Ternyata pakar sastra Arab tidak ada yang mampu, mulai dulu sampai sekarang. Dengan demikian akan memutuskan bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah, dan segala informasi yang disampaikannya itu benar itu. Fa idza akhbaru anhu bila mana, memberitakan siapa Nabi, memberitakan anhu tentang ma yaksurul aqlu, tentang apa yang di luar jangkauan akal ya. Bila mana Nabi memberitakan tentang apa yang di luar jangkauan akal, saddaqal aqlu, maka membenarkan apa akal, bihi, dengan apa yang diberitakan Nabi, bihadat tariqi, melalui cara ini, metode ini. Fahada ma yahwihi ilmul kalami, maka adapun ini adalah sesuatu yahwi yang mengandung kepada amma ilmul kalami, apa ilmu kalam itu adalah hal-hal yang menjadi kandungannya ilmu kalam. Orang mengatakan bahwa al-aqlu dalilul adillah, bahwa akal adalah dalilnya dalil. Akal ini adalah dalilnya dalil. Seseorang tidak mungkin mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah dalil,
kecuali setelah percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Untuk tahu dan meyakini Al-Quran kalamullah itu kan memerlukan dalil akal. Faqad arafta min hadza, maka sungguh-sungguh kamu tahu dari ini, annahu, bahwa sesungguhnya kalam atau mutakallim, ya bertadi'u nazruhu adalah memulai apa kajiannya, memulai kajiannya fi a'amil asya'i awalan, mengkaji tentang hal yang paling umum awalan, pertama kali. Wa huwa adapun a'amul asya' al mawjudu adalah wujud, segala sesuatu adalah sesuatu yang ada. Kajian ilmu kalam pertama-tama dimulai dari apa yang paling umum, yaitu mawjud. Tsumma yanzilu, kemudian turun apa nadruhu, kajian akal, kajian ilmu kalam, bitadriji, secara bertahap, turun ila tafsili, kepada rincian, alladzi dzakarnahu, yang telah kami sebutkan tadi. Fayasbutuh, maka menjadi ketetapan, fihi, di dalam kalam, mabadi'u sairil ulumid diniyati, apa prinsip-prinsip seluruh ilmu agama. Prinsip-prinsip ilmu agama seluruhnya itu ditetapkan melalui pendekatan kalam. Minal kitabi was sunnati wasidqir rasuli, berupa Al-Quran, as-sunnah, dan kebenaran Rasulullah. Kita percaya ini kalamullah, ini kita percaya bahwa ini adalah sabda-sabda Rasulullah, seluruhnya melalui pendekatan ilmu kalam. Fayakhudul mufassiruh, maka mengambil siapa mufassir, min jumlatima, dari keseluruhan apa, nazara, yang mengkaji, fihi, di dalam al-mutakallimu, siapa mutakallim, mengambil wahidan khasan, kepada satu hal yang khusus. Wa huwa, adapun wahidan khasan, al-kitabu, adalah kitab. Fayanzuru fi tafsirihi, maka mengkaji siapa mufassir tentang tafsiran terhadap Alkitab. Di antara sekian prinsip-prinsip, mufassir hanya mengambil satu bidang kajian, yaitu Al-Quran. Wa ya'khudul muhadditsu wahidan khassan, dan mengambil siapa ahli hadis kepada suatu bidang khusus. Wa huwa, adapun wahid khassan, as-sunnah, itu adalah sunnah, bidang kajiannya adalah sunnah. Fayanzuru, maka mengkaji siapa muhaddis, fi turuqi thubutiha, tentang jalan-jalan ketetapan atau validitasnya as-sunnah. Demikian pula faqih, wal faqihu ya'khudhu wahidan khassan, orang ahli fikih mengambil satu bidang khusus. Wa huwa, adapun wahid khusus adalah fi'lul mukallaf, perbuatan orang mukallaf yang dikaji oleh ahli fikih. Fayanduruh, maka mengkaji siapa faqih, fi nisbatihi ila kitabis syar'i, mengkaji siapa fikih tentang hubungannya fi'lul mukallaf terhadap kitabnya syara, firmannya syara Al-Quran, ada as-sunnah, itu adalah kitabnya syara. Min haitsul wujub, dari aspek wajibnya, dari aspek hukum syar'inya, dari aspek wajibnya, wal hadri, dan haramnya, wal ibahati, dan bolehnya, dan seterusnya. Itu faqih, ya, bahas halal haramnya. Wa ya'khudul usuliyyu wahidan khassan, dan mengambil siapa ahli usul kepada satu bidang khusus.
Wa huwa adapun satu bidang khusus qaulur rasuli adalah sabdanya Rasulullah. Dawuhna Rasulullah alladzi dallal mutakallimu ala sidqihi, yang telah menunjukkan siapa orang ahli ilmu kalam atas kebenarannya Rasulullah. Yang dikaji dawuhna Rasulullah, tapi setelah dibuktikan oleh ilmu kalam bahwa Rasulullah adalah benar-benar Rasulullah, fayanduru maka mengkaji siapa usuli ahli usul fi wajhi dalalatihi tentang wajah, tentang jalan penunjukannya qaulur rasul, menunjukkan alal ahkami atas hukum-hukum. Maka ahli usul itu mengkaji tentang dalalahnya nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis, penunjukannya terhadap hukum-hukum. Imma bimalfudhihi, ada kalanya dengan malfuznya qaulur rasul, ya. Sabda Rasulullah yang dimaksud Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan pada hukum-hukum, ada kalanya dengan malfuznya, apa yang dilafalkan, maksudnya dengan bunyinya, seperti haramnya mengatakan uffin, fala taqul lahuma uffin, itu kan haramnya mengatakan uffin diambil dari malfuznya. Au bimafhumihi, atau dengan mafhumnya qaulur rasul, apa yang difahami dari qaulur rasul. Au bimaquli ma'nahu, atau dengan makulnya, maknanya qaulur rasul. Rasionalitas maknanya qaulur rasul, seperti haramnya memukul orang tua diambil dari firman Allah, fala taqul lahuma uffin. Kalau mengatakan uffin saja haram, maka tidak masuk akal kalau memukul tak haram. Wa mustambatatihi, dan apa yang diistimbatkan, digali dari qaulur rasul. Wala yujawizu nazrul usuli qaular rasuli alaihi salam wa fi'lahu, dan tidak melampaui apa kajiannya orang ahli usul, tidak melampaui kepada sabdanya Rasulullah wa fi'lahu, dan perbuatannya Rasulullah. Yang menjadi kajian ahli usul tak lebih dari sabda yang diucapkan Rasulullah dan apa yang dilakukan Rasulullah, itu yang jadi kajiannya. Kok qaulur rasul bagaimana dengan Quran? Fa innal kitabah, karena sesungguhnya kitab Al-Quran, innama yasma'hu min qawlihi, hanya saja mendengar siapa usuli hu kepada kitab dari sabdanya Rasulullah. Alkitab Al-Quran kan melalui lisannya Rasulullah. Wal ijma'u yasbut biqaulihi, adapun ijma' juga ditetapkan berdasarkan sabda kaulnya Rasulullah. Wal adillatu, adapun dalil hukum, hiya al-kitab was sunnah wal ijma'u faqat, adalah kitab, sunnah dan ijma' saja. Itu kias di mana itu? Kias itu adalah kitab Al-Quran atau As-Sunnah yang difahami melalui rasionalitasnya. Kalau khamr haram maka bir haram, itu kan makulun nas. Faidan, dengan demikian jadi al-kalamu, adapun kalam, wal mutakaffilu bi isbati mabadi'il ulumid diniyati kulliha, adalah yang mengakomodir dengan menetapkan prinsip-prinsip ilmu-ilmu agama seluruhnya. Jadi prinsip-prinsip ilmu agama seluruhnya itu ditetapkan, diakomodir oleh ilmu kalam.
Fahiyah juz'iyatun, maka adapun al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama seluruhnya, juz'iyatun adalah parsial, itu bagian-bagian parsial, sedangkan ilmu kalam adalah juz'i kulliyah. Ilmu-ilmu agama adalah bersifat parsial bil idhafati ilal kalami, kalau dibandingkan, dihubungkan dengan ilmu kalam. Fal kalamu huwal ilmul a'la fil rutbati, maka adapun ilmu kalam adalah ilmu yang paling tinggi dalam derajatnya. Kok paling tinggi? Ilminhu an-nuzulu ila hadhil juz'iyati, karena ialah dari kalam, adapun turun sampai kepada juz'iyat-juz'iyat ini. Dari ilmu kalam lahir ilmu tafsir, lahir ilmu hadis, lahir ilmu fikih, lahir ilmu usul fikih, dan seterusnya. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.